Bahkan jarak antar fakultas pun itu kalau ditemu dengan jalan kaki mungkin istilahnya ngompot, Pak. Barangkali nonton ya. So, Malaysia rumah kita yang kedua. Nah, gitu istilahnya. Nah, jadi Rumah kedua kita. programnya itu Bukan istri yang kedua kan? Ya, kalian sudah jalan-jalan kemana aja? itu cerita yang sangat sedih, menyedihkan sih mungkin. Tapi karena kita itu nggak ada namanya makan siang, mungkin kita cuman pagi sama diganti promah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah baik. Ini Mas siapa ini? Saya Imam Sakroni. Imam Saroni, Muhammad Faizin. Faizin. Jadi mereka ini dua mahasiswa yang ikut student mobility di UTHM Malaysia. Mas, student mobility itu apa sih sebenarnya? Apa Mas? Lebih ke apa ya? Kasih itu. Lebih ke program kerjasama antar kampus dan negara juga nggak sih, biar apa ya? Ngasih kesempatan mahasiswa dari universitas lain untuk apa ya, berkuliah di UTSM, gitu kan. Kalau secara umumnya mungkin yang lebih dikenal dengan masyarakat itu istilahnya kayak pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar. Nah, dari student exchange. Jadi sekarang kan student dari Unisla datang ke UTHM, mungkin besok yang dari sana juga insya Allah datang ke UNIS juga, itu istilahnya pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar. UTHM itu Malaysia, ya, di Johor Bahru, Malaysia. Jadi mereka berdua ini ke Malaysia selama satu semester. Satu semester. Jadi di Unisla terutama di teknik sipil itu ada pertukaran pelajar ke Malaysia, UTHM, Universitas Tun Hussein Malaysia selama satu semester. Nah, kira-kira Mas, sing sampean culture shock itu apa? Pertama datang itu yang bikin shock itu apa ya? Pertama itu, shit, wah aku kok gini, nah, itu. Oke, secara pribadi menurut saya semenjak datang ke sana, terus kita dimasukkan ke halaman kampus, itu kan ya shock sih dengan ukuran kampus yang sebegitu luasnya. Luas banget ya. Luas banget. Ada hutan sawit bareng ya. Karena selama ini kan kita di Unisla kan masuk langsung tembus ke manapun bisa akses, betul. Di sana enggak. Jadi sekali masuk enggak langsung bisa jalan lagi enggak. Jadi untuk akses kemanapun kita biasanya tuh pakai kendaraan harusnya. Kalau jalan kaki pun kita sulit. Nah itu yang pertama. Jadi shock karena luas kampus yang sebegitu luas, itu yang pertama. Luas banget pokoknya. Bahkan jarak antar fakultas pun itu kalau ditemu dengan jalan kaki mungkin istilahnya ngompot, Pak. Istilahnya kalau misalnya kalau jalan kaki per fakultas itu alun-alun kemana ya? Alun-alun ke Patung Bandulele. Itu pun kurang jauh. Itu mungkin yang paling dekat mungkin. Paling dekat ya. Jauh sekali ya. Bahkan ke masjid pun jalan kaki 20 menit ya sih. Nah, dari college kami ke masjid itu penginapan, asrama. Bahasa sana college itu asrama. Itu culture shock yang pertama. Luas sekali. Luas sekali. Terus yang kedua itu mungkin dengan fasilitas yang mereka berikan itu sungguh lengkap. Bahkan untuk menunjang olahraga pun hampir setiap lapangan di cabang olahraga itu ada, kayak renang itu ada renang. Terus lari pun ada arena larinya. Tenis ada beberapa lapangan. Sepak bola. Tangkis, sepak bola, hampir semuanya ada. Hampir semua lengkap. Terus yang apa Mas? Yang perahu itu namanya? Kayak. Nah, kayak itu di mana? Di kampus apa? Di Danau, Pak. Di Johor. Di UTHM di dalam juga, Pak. Ada danau buat kayak. Oh iya dah. Ada, Pak. Oh ada dah. Belum tahu. Di depan itu ya? Di depan. Enggak, di tengah. Di tengah. Oh, ada. Jadi nanti Tasik gitu, Pak. Tasik ya. Kalau di Upin emang Tasik. Ada Tasik. Upin Tasik. Terus apa itu fasilitas emang lengkap ya, lengkap sekali. Terus kemudian untuk pembelajarannya gimana, Mas? Di sana kan ini ya intermezzo di UTSM di sipilnya itu ada 35 makmal ya. 35 lab. Nah,
pembelajaran itu ya apa sih? 35 makmal itu semuanya mahasiswa itu masuk semua lah, nggak punya waktu dia. Bagaimana itu? Membagi 35 sama selama di sana aja pengalamanmu aja. Oke. Berhubung kami di sana kan ketika masuk di tahun keempat atau di semester 7 Pak ya. Oh, Nah, itu di sana itu sudah tidak ada lagi mata kuliah atau subjek. Istilahnya di sana itu subjek yang mengarah ke praktikum. Jadi kita sudah di subjek yang bersifat elektif atau menjurus. elektif itu penjurusan berarti. Ya, penjurusan. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya praktikum. Mungkin praktikum ini diperuntukkan buat mahasiswa di tahun pertama, kedua, ketiga mungkin ini. Oh, Soalnya pertama, di tahun kedua, terakhir ketiga. ini sudah tidak ada lab lagi. Adanya itu ketika mereka di final year project atau skripsi. Kalau membutuhkan lab, ini baru mereka ke lab lagi. Jadi untuk kegiatan di labnya kami belum tahu secara spesifik bagaimana. Oke. Berarti karena emang kalian cuma 1 semester jadi Ya. belum tahu secara spesifik. Nah, kalau kuliahnya bagaimana menurutmu? Oke, Pak izin dulu nih. Monggo. Pakai bahasa apa? Kalau bahasa pengantar perkuliahannya pakai bahasa Inggris, materi-materinya juga pakai bahasa Inggris. Jadi memang harus paham lah bahasa Inggris karena kita nanti pas exam juga kan ngisinya pakai bahasa Inggris juga. Oh, pakai bahasa Inggris. Jadi soalnya, jawabnya pakai bahasa Inggris. Pakai Inggris semua. Mantap. Dan examnya juga kan di gedung tersendiri nanti, terus nggak boleh bawa alat komunikasi. Oh, gitu. Harus cuma bawa alat tulis. Jadi ujiannya itu ada di sentral gedung sendiri buat ujian gitu ya. Dan campur lah dari semua dari beberapa jurusan. Oh, gitu. Berarti Oke. dicampur jadi satu buat ujian. Di ruangan nanti mungkin ada 100-an mahasiswa lah kan, luas sekali. Nah, jadi gini. Mungkin sekilas info mengenai exam. Sebenarnya kan exam. Oh, UAS itu exam namanya. Examination ya, final examination. Final examination untuk kalau yang UTS namanya Mid Test ya. mid-test. Oke. Final examination ini bagi mahasiswa sana mungkin suatu tes akhir yang benar-benar harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Mungkin karena bobot persentase nilai yang sangat tinggi. Berapa persen? 50%. 50%. Wow. Absensi pun cuma 5%, Mbak. 5%. 5%. Berarti gak ngurus gak teko. Boleh. Jadi mereka udah mempertimbangkan bisa absen berapa kali ya. Terserah itu. Oh. Jadi karena tingginya nilai persentase UAS, makanya ketika minggu-minggu masuki UAS kan ada 1 minggu untuk minggu tenang Pak ya istilahnya. Tapi minggu istilahnya tenang. namanya revision week Revisi week. Oke. atau minggu belajar istilahnya. Atau kalau kampus ini tuh minggu tenang. Iya, minggu tenang. Jadi di sana tuh yang namanya minggu tenang itu benar-benar tenang. Juga dimanfaatkan buat belajar. Wow, berarti gak tenang-tenang amat. Jadi tenangnya itu belajar. di kantin asrama pun kan mereka belajar. Betul. Oh. Kantin asrama pun sejak malam sampai subuh itu jelas ada orang belajar terus. Itu kalau masukin minggu exam dan penugasan. Di library-nya itu kan ada kan kayak bilik buat 24 jam belajar kan ya kan? Semua di library 24 jam. Pernah memanfaatkan fasilitas 24 jam di library itu? Kalau 24 jamnya belum. Maksudnya masuk. Kan memang 24 jam. Ada biliknya itu kan ada kayak yang khusus mahasiswa di situ ada lokernya buat jadi nginep di situ nggak apa-apa untuk Bahkan betul. Bahkan di sana vending mesin banyak di mana-mana kan. ada kulkas sama microwave. Jadi boleh bawa makanan dari luar. Misal nih kita mau bawa nasi, pengen ngangetin, boleh taruh microwave dulu Di library. Iya. Misal mau pengen es nih, boleh beli di luar, ntar ditaruh dibawa masuk, ditaruh kulkas dulu boleh. Nah ini. Oke, kembali lagi sekitar exam tadi Pak ya. Selesaikan. Ya belum exam. Oke, exam. Ya kalau seru ini. Biar ngerti orang-orang ujian di sana itu gimana gitu. Dengan mana UAS. Kalau di kami kan UASnya kan di kelas-kelas kan. Kelas-kelas tapi satu waktu. Terus ada penunggunya juga satu. Penunggunya di depan satu. Itu. Kita ngerjakan soal selesai udah. Kalau di sana kan enggak masa ya? Jadi pengawasnya ada beberapa dan keliling terus memang. Betul. Kayak ujian SBMPTN gitu lah. Persis SBMPTN. Jadi kita itu ada jadwal. Kayak jadwalnya tuh ditaruh di exam sama slip ya. Slip exam. Itu nanti ada isian biodata kita,
terus lokasi atau venue kita di mana, dan juga time waktu kita itu jam berapa untuk ujiannya. Sekaligus tempat-tempat duduk juga ada. Itu. Jadi sudah ada tersendiri. Nah, ketika pelaksanaan exam tak berlangsung, ini contoh nih, exam A berlangsung di jam 10. Semisal. Berarti gedung tersebut itu baru buka sekitar 15 menit sebelum ujian berlangsung. Kayak ujian SBMPTN berlangsung. Jadi sebelum itu tuh aturannya harus seketat itu. Oke, betul. Sudah hampir semua mahasiswa atau peserta ujian itu sudah berkumpul di luarnya Mas ya, untuk belajar juga. Masya Allah, Masya Allah. Oke. Emang kalau menjelang exam memang apa ya, suasananya emang ya. Betul. Intens sekali ya. Nah, terus ketika masuk kan, langsung pengawas itu memberikan pengumuman. Kayak kita itu disuruh semua peralatan tulis silakan diambil dari dalam tas. Kayak pulpen, kalkulator dan juga matrix itu KTM. Oh, KTM. Card pelajar, card pelajar. Terus selain itu ditaruh di dalam tas, tasnya boleh ditaruh di samping. Oke. Berapa menit itu ujiannya? Satu soal apa satu mata kuliah? 3 jam. 3 jam. Nah, satu hari itu seberapa subjek itu? Kita berhubung kemarin satu enggak ya, kalau keseluruhan ada yang pagi itu jam 9 sampai 12. Terus jeda 1 jam, jam 1 sampai jam 4. Terus ada lagi malam. Masa Allah. Satu hari sekitaran ada 3 kali, 3 shift berlangsung. Malam. Kalau bayangkan kalau orang itu lagi semuanya diambil, berarti dari mulai pagi sampai malam ujian terus. Berlangsung exam itu 3 minggu Pak. Masya Allah. Entah berapa banyak mahasiswa yang ada. Padahal sehari udah 3 kali Pak. Sekali pelaksanaan udah campur dengan beberapa subjek. Jadi satu kali pelaksanaan itu bisa mungkin 5 sampai 6 subjek berlangsung secara bersamaan. Jadi WTHM itu ada beberapa gedung yang diperuntukkan mungkin seperti itu. Ada gedung besar dengan berkapasitas kursi yang banyak. Ujian mungkin. Jadi vibes-nya itu mencekam karena setiap gang-gang itu ada dosennya yang juga riwari di 3 jam itu diriwari terus. Berarti kita kalau mau ke taraf UTHM itu harus gitu ya, mencekam gitu ya. Itu buyar kabeh kasih tau kuliah. Kalau memang biar cuma ambil 2 subjek dan banyak kesempatan belajar juga kan. Belajar ya bisa. Dari semua makmal atau yang ada di kuliah di situ ya, sing kalian buat berkesan banget di makmal apa gitu, ngapain gitu, kalian bikin apa gitu, pernah nggak bikin project apa gitu di sana di makmal disuruh dosennya? Kalau kemarin makmal kan seputar teknik sipil kan mungkin kita udah nggak asing kayak makmal yang beton, aspal, tanah. Baru bagi kami itu ketika masuk di makmal transport. Nah, itu kayak gimana nanti dalamnya itu diajarin apa gitu loh. Diajarin apa ternyata? Kita belum tahu soalnya kita nggak ada lab. Nggak ada lab. Masuk karena kita sempat, karena kami kan lumayan telat, jadi kita ada namanya UTS susulan. Nah, UTS susulan itu dilaksanakan di dalam makmal transport. Pernah lihat makmal Jamilus? Apa itu? Nggak tahu, belum ya. Ada di. Itu makmal terbesar di teknik sipil itu, alatnya besar itu. Besar banget, untuk gunanya itu untuk apa, kayak menekan beton yang ukuran sampai ribuan ton gitu. Besar banget. Gitu. Terus untuk misalnya untuk teman-temanmu bagaimana pendapatmu, teman-temanmu di sana? Kamu sama sampah aja di sana, dari Indonesia berapa? Oke. Kenapa izin mau jelaskan? Kalau di kampus utama, kalau dari Indonesia kan totalnya 8 orang. Iya, betul. 2 dari UGM, 2 dari Polinema, 2 dari Tribuana, dan 2 dari Unisla. Siapa namanya? Barangkali nonton ya. Siapa? Tribuana, Pandem sama Hesti. Ya, Tribuana kan Malang kan, cedek aja kan. Polinema, Aci sama Safa. Wah, itu main-main ke Lamongan lah, apa? Kita nanti temanmu ini kumpul lagi lah. terus gimana pendapat mereka
Apakah mereka susah bergaul? Apa kita yang susah menganu? Apa kalian yang susah menganu atau gimana? Biasa aja. Asik-asik sih Pak. Asik-asik ya. Kita classmate di sana kan apa ya, sering diajak main juga, kayak diajak ke apa ya, jalan-jalan sekedar ngopi kah, atau pas ngerjain project juga kan enak lah, maksudnya diskusi juga biasanya. Dicampur gak sama Kelas reguler. irregular? Iya, sama bercampur. teman-teman lokal sih. Campur Pak. Jadi kan orang Malaysia juga kan majemuk kan, ada yang dari Chinese juga, peranakan Chinese, peranakan India. Jadi apa ya, senang lah bisa. Di sana kata kemarin kan kita ke Dubes ya, di Kuala Lumpur, di Johor Bahru itu banyak peranakan dari Jawa. Ya betul. Terutama kota Ponorogo. Ya. Fun fact-nya Pak Gini. Jadi setiap kali kami di UTHM di sekitaran, kita nyanyi orang mana Mas? Orang Indon. Sana kan dibacakan Indon Pak ya. Iya, Jadi Indon. sejak awal masuk kita dipeseni, Mas kalau ini secara gampangnya Mas kalau di sana disebutnya Indon jangan Tersinggung. apa itu? Ada singgung lah. Soalnya emang Indon itu istilah Indonesia di sana. Istilah jamak. Jadi nggak boleh disinggung. Jadi emang nyebutnya itu Indon. Ada prasangka Nah, jelek kok. Jadi kalau ditanyain orang mana Mas, kita jawab orang Indon. Indon mana? Jawa. Nah, sebagian mereka itu, Pak, sedikit banyak bisa langsung Bahasa ngomong Jawa. bahasa Jawa. Nah, itu. Langsung dipanggil. Termasuk dekan kalian, Profesor Juki, ngapunten Pak. Itu juga Jawa. Terus Jawa banyak. Banyak masih garis kakeknya masih yang baru datang ke sana juga banyak. Saya kalau kemarin di Mendes itu di Petronas itu Jawa kabeh, ngomong Jawa bisa, tapi sudah logat Melayu. Jadi betul. mikir dulu kalau ngomong gitu. Oh, gitu. Padahal itu ngomongnya Jawa. Mereka Jawanya kan Jawa kasar, Pak ya. Jawa Jadi sebenarnya kasar. kalau di sini kan kebiasaan ngomong Jawa halus sama dengan orang tua kan. Walaupun Lamongan itu termasuk Jawa kasar. Ya. Jadi kalau kita mempraktekkan Jawa kasar dengan orang Malaysia itu seakan-akan kita itu ngomong kasar. Takutnya tersinggung gitu loh. Padahal kan itu yang mereka bisa gitu loh. Memang banyak di sana itu banyak orang Bisa Jawa. halus soalnya. Gitu. Masuk dosen-dosen mereka yang di sana, dosen-dosen UTHM itu banyak turunan Jawa. Jadi Jawa sudah menginvestasi banyak para intelektual di sana ya. Bahkan itu Pak, kita itu sempat apa itu diajak jadi dari IO itu International Office, menangani International Office. mahasiswa dari luar negeri, luar Malaysia. Iya. Itu dari IO ada event namanya Malaysia Our Second Home. Our second home. MOSH. Malaysia rumah kita yang kedua. Nah, gitu istilahnya. Nah, jadi Rumah itu, kedua kita. Oke. programnya itu Bukan istri yang kedua kan? My second wife. Wah, apa ya? Jadi programnya itu diperuntukkan buat kami mahasiswa internasional untuk diperkenalkan oleh mereka dengan budaya-budaya Malaysia. Oh. Tapi yang diperkenalkan pun itu ternyata nggak jauh beda dengan budaya kita sendiri. Example. Kita diarahkan ke kampung yang namanya Parit Bugis. Parit Bugis. ada Di mana letaknya di antara, maksudnya masih jauh kah di kampus itu ke sana? 3 jam perjalanan nggak sih? Nah, 3 jam perjalanan, lumayan berarti kayak Lamongan Surabaya gitu ya. Betul, daerah Muar itu namanya. Muar. daerah Muar. Nah, di kampung Parit Bugis itu kalau dari cerita ketuanya, istilah mungkin kepala desa ya. Atuk, buset. Atuknya, oh iya, atuknya. Ceritanya itu kampung tersebut itu didirikan oleh mbah-mbah yang dari Tolong aku. Indonesia Mas ya. Itu Yang pertama kan yang datang orang Bugis. nah, Bugis. Orang Bugis lalu orang Jawa. Yang Jawa ini kebanyakan dari Tulungagung dan Ponorogo. Dan akhirnya yang Ponorogo itu. lebih banyak di sana yang Jawa itu daripada Bugisnya. terus menetap di sana, mendirikan kampung itu namanya Parit Bugis. Parit Bugis. Terus Yang dapat alas lah. jadi budayanya pun itu dikenalkan di budaya-budaya yang ada di sana, termasuk kita dilihatkan proses pembuatan tempe, keripik tempe Pak. Tempe, Terus peyek, terus cakar ayam, ayam. Keker ayam, cakar ayam. Di sini kan kembang goyang kan. Oh, nama makanan dah bene.
ceker ayam diolah dari ceker setan atau gimana Ceker ayam itu yang kayak dari ubi coklat gitu loh. Istilahnya Ceker remes kan, ceker remes gitu. Enggak mungkin cakar mas gitu loh, yang manis. Oh iya, Ro. Nah, itu mungkin sih. dari Jawa dari ceker remes gitu. Iya mungkin. Ceker remes kan ya ceker remes kremes gitu makannya kan. Kalau kembang goyang itu namanya kue ros. Oh, iya. Oh, ros yang diupin-upin ada itu ros. Kembang goyang. Terus kita diajarin cara buat roti canai. Canai. Kayak gini ya. Berarti kalian ikut-ikut bareng ya? Oh, Terus bikin batik. Batiknya ini batik khas Malaysia. Malaysia. Warnanya lebih terang lah kalau kata itu. Terus di malam harinya ada perform reok Ponorogo. Reok ya, ini yang fakta unik ya. Kemarin kan ada reok diklaim, tapi sebenarnya yang mengklaim itu bukan klaim ya, karena mereka di situ keturunan Ponorogo banyak, orang Jawa Ponorogo banyak, Pengen melestarikan itu dan apa ya istilahnya ada apresiasi dari pemerintahnya untuk melestarikan itu sehingga ada kesan mengklaim padahal ya itu orang-orang Jawa juga di sana. Sebelum tampil pun mereka udah bilang kok Pak, dari kayak petinggi reoknya itu bilang kalau budaya ini itu dari Indonesia gitu ke kita ya. Yes. Jadi karena memang nggak klaim, nggak mengaku ini dari sana enggak. Jadi nggak tahu sejarahnya seperti itu emang. Kalau di sana itu istilahnya barongan, Pak. Barongan. Yes, barongan. Bahkan mereka juga bilang bahwasanya mereka sempat tampil juga di Arab ataupun atau mana gitu, Pak. Arab sama negara mungkin Singapura atau Thailand gitu. Itu membawa reok Ponorogo ke daerah sana. Jadi mungkin kita sebagai warga Indonesia patut bangga juga dengan reok Ponorogo. Karena mereka telah membawa budaya kita ke orang Jawa. Saudara kita lah. Oke, Reno Ponorogo itu sebenarnya fakta yang di lapangan ya, karena di sana itu banyak orang Jawa, sudah turun temurun, bahkan sudah jadi dekan, dosen, dan semuanya itu banyak orang Jawa di sana, termasuk dekannya FKAAB itu Profesor Juki itu juga orang Jawa, nah gitu. Terus habis itu kalian di sana itu sebenarnya dapat apa aja sih di fasilitas yang kalian dapatkan ketika ke sana itu? Dapat apa aja? Tiket PP, terus uang bulanan ya tiap bulan. Uang bulanan dari FT itu ya. FT Unisla, Fakultas Teknik ya. Terus college. College kan fasilitas ya. Asrama, terus apa intuition apa istilahnya kayak SPP di sana kan berarti sudah kalian free SPP di sana kan? Akademik memang free kita. Free. Kalau alhamdulillahnya Unisla ini kan baik banget Pak. Sejak awal itu sejak pembuatan visa sama paspor kita dibantu. Kita nggak ada keluar biaya satu besar pun untuk ini. Jadi ini beruntungnya kami itu dibantu ngurus visa ya Mas ya, paspor, terus dari IMJS itu, jadi semua ribet emang, lumayan fasilitas dari kampus. Jadi gini ya. Kalau kita ke Malaysia untuk turis, memang kita tidak butuh visa. Tapi kalau kita belajar, butuh visa. Nah, visanya itu dari Indonesia dan dari sana. Sana itu harus dikasih stiker. Ada nggak stikernya, stempel? Nah, itu ada harus dikasih stiker. Nah, stiker ini student pass itu ya. Ini nanti bisa buat apa aja nih? Bisa beli mobil kalian di student pass itu. Iya, bisa beli mobil, bisa nyewa rumah, nyewa itu bukan, dan bisa itu pakai ada masanya Pak ya. Ada masanya 2 tahun lah. Panjang berapa kayak ada 6 bulan, 1 tahun. Itu jadi dan ini ya ini bukan fun ya. Faktanya kalau kita ke Malaysia itu harus turun pertama kali itu di KLIA Kuala Lumpur. Betul. Harus, dan itu harus dijemput. Betul. Ini kita ada cerita Pak. Jadi kita kemarin kan dari Surabaya, terus kita flight turun di KLIE. Pas sampai KLIE di imigrasi kan dari Jawa Timur kan yang berangkat bareng kan aku, Faizin, terus Vandem sama Pak Rasio, dosen kami dari Unisla. Dosen pendamping. Jadi kita diantar sampai KLIE. Nah sampai imigrasi ini saya sama Pak Rasio lolos, tapi Faizin sama Vandem, saya sama Vandem ketahan kan, disuruh nunggu di kantor imigrasi, diberitahu bahwasanya harus perwakilan dari UTSM menjemput kami lah. Emang harus.
Dan kita nunggu mungkin selama hampir 2 jam, tapi akhirnya Perjalanan jauh. ya mereka memang bilangnya masih dalam perjalanan kan yang menjemput kami. Jadi tapi mereka belum nyampe pun akhirnya kita disuruh keluar juga. Iya. Karena sudah ada Pak Rasio itu yang sudah punya student visa, mungkin itu pertimbangannya. Emang syaratnya itu kalau di KLIA itu boleh bisa keluar kalau dari UTSM mengkonfirmasi itu mahasiswa saya atau itu tamu saya, karena untuk menanggulangi ilegal itu. Betul. Jadi di situ dulu. Jadi kalau kamu kemarin itu terbang ke Johor nggak diakui visamu. Jadi harus dari KLIA. Iya kan ada KLIA ya. KLAI. Kuala Lumpur International Airport. Nah, itu perjalanan dari KLIA ke Johor itu sekitar 4 jam lah. 4. Masa 4? Ke 6 sekitar 7 gitu lah. Kalau kita kemarin pas Pulang pertama ya? nih Oh, iya. dijemput segituan mungkin karena kita ada mampirnya. Iya. Nah, kita kan ini Pak ya. Nyampe di KLIA kita dijemput pihak UTHM. Dijemput pakai mobil mereka. Terus kita diajakin mampir sarapan lah. Itulah makan malam. Baiknya mereka itu ramah sekali, sangat menjamu itu nggak membedakan walaupun cuma mahasiswa doang ini ya. Mereka sangat menjamu itu sangat bagus ya. Bahkan dijemput, jamu dan lain-lain lah, itu keramahan dari pihak-pihak kampus UTSM yang boleh kita tiru seharusnya ya. Betul. Dalam menyambut tamu. Terus selain kemana itu makan apa? Makanya itu kita di sekitaran daerah Negeri 9. Di 9 kalau nggak salah Pak. Lupa Spesifikasinya gimana? Terus habis itu pulang ke sana. Ngono cek sempet mikir perut kalian ya. Wis mangan ta durung. Ngerti lah kalau Ngerti lah. Ada kosan. Terus kita sampai sana itu dipesankan buat kayak makanan pembuka, kayak dicicipin snack lah. Istilahnya itu calit sengkuang kalau nggak salah. Bosen. Sengkuang. Pertama kita penasaran kan, apa nih makanan ini? Bengkoang. Ternyata kan rujak bengkoang. Iya. Rujak bengkoang. Jadi bengkoang dengan sambal rujak kacang itu. Terus kita pesan makannya kita ya pesan. Mereka pesenin sate. Karena lapar kan kita pesan nasi. Nasi. Terus sama sate juga. Baiknya penjamuan mereka emang saya akui emang bagus ya. Saya belum pernah dijamu seperti itu juga, walaupun dimanapun ya. Mereka emang bagus emang penjamuan. Ada SOP-nya menghargai tamu, mungkin itu budaya mereka. Dan mungkin juga bukan budaya kami. Bisa. Maaf. Saya tersinggung. Oke deh. Ya, kalian sudah jalan-jalan kemana aja dari di sana selama beberapa waktu itu? Ceritakan itu. Mau ngapain dari Jaya ke Payabja yang katanya nggak jadi ya. Itu cerita yang sangat sedih, menyedihkan sih mungkin. Aslinya harusnya kan itu mungkin kesempatan emas bagi kami karena udah dekat. Nggak jadi karena sebuah bencana atau sebuah hal yang aja sih. Jadi ini coba ceritakan boleh. Ya terserah dong. Gue nih anosim protes baru tak potong. Jadi gini. Jadi gini ya, Johor itu di bawah, di ujung selatan, dan itu berbatasan langsung bertetangga dengan Singapura. Jadi jaraknya emang dekat sekali. Kalau istilahnya orang Jawa kan aji mumpung. Maksudnya mumpung kalian di sana, dan mumpung juga dibiayai kan. Walaupun kamu ke sana kan biaya sendiri ya. Mumpung pas ada fasilitas di sana, manfaatkan sebanyak. Naik bus kan bisa nyampe sana gitu. Naik bus saja ya. Berapa ringgit itu bus sana ke? Sekitar 20 ringgit nggak sih? Enggak. Jadi ini cerita sejak awal Pak ya? Iya. Ke Singapurnya itu. Jadi Singapura. Mau ke Singapura. Rencana kami berdelapan, jadi kami kan udah akrab kan dari UGM tadi, dari Polinema, dari Tribuna udah akrab. Kita kumpul, terus kita buat planning mau New Year. Nah, tahun baruan. Mau New Year di Singapura. Ini rencana kita. Udah matang banget. Kita udah pesen tiket bus buat berangkatnya, juga udah
booking buat hotel. juga. Kita udah booking buat hotel. Nah, ini. Akomodasinya. Nah, udah nih pas hari H kita sekitaran berangkat tanggal 30 kalau nggak salah. 30 sore kita berangkat. Kita berangkat pakai bus karena emang dari Johor ke Singapura ini bisa diakses pakai bus, bus. Tapi kita harus ke terminal dulu waktu Hat. Jadi kita terminal itu dari kampus ke terminal pakai Grab. Kita memanfaatkan fasilitas ada Grab Student. Oh, ada Grab Jadi Student. di sana itu Berapa bayarnya? student itu bikin grup Telegram. Telegram. Oh, Nah, berarti isinya Grab itu nggak resmi dari perusahaan Grab. bukan resmi. Oh, oke, gitu. oke. Sana nyebutnya Grab Student istilahnya. Oke. Jadi kalau kita mau Tit kemana, student ya, tit. Soalnya gue tersinggung kan saya punya merek ya. kita mau kemana, tulis tujuan, dari mana titik penjemputan, ditulis. Langsung kalau ada orang yang meng-ACC nih, kita dijapri, Pak. Dijapri, disuruh nunggu gitu. Gitu. Boleh. Itu lebih murah dibanding tit yang ori. Nah, tit ori itu ya walau jauh dekat minimal 5 ringgit. Ringgit. 5 ringgit itu sekitar 15.000 ya. Lebih. 18.000. Jadi kita di sana nggak ada ojek motor, hanya ojek mobil. Minimal mobil. Minimal kalau sak street aja 18.000 ya. Oke, ini sampai ke terminal Batu Pahat tadi. Terus kita pakai bus. Busnya kan kita udah tiket booking. Lah, busnya ini ternyata busnya itu bagus Mas ya. Meskipun ini terbilang tiket yang paling murah, ini busnya masih bagus. Tempat duduknya juga. Tempat duduknya itu satu soft isi 3. Satu soft kok sholat. Satu samping sini, 2 samping sini. Jadi leluasa banget. Ya emang bisa gini. Emang base sana itu gitu. Saya pernah juga gitu. 2-1 ya. Nah, betul. Terus busnya kalau nggak salah saya ingat itu buat berangkat aja 50 Mas. Oh 50 ya? Nah, 50-an. Oke, lanjut. Nah, terus perjalanan nih kita kita kan udah fun kan, udah berangkat soalnya. Ternyata pas di imigrasi kan karena kita berhubung mau ke luar negeri, jadi harus kita ke imigrasi dulu buat stempel di paspor. Kita yang cowok-cowok lolos karena kan kita udah udah ada student visa. Nah, sementara teman-teman kita yang cewek itu kita tunggu itu sangat lama. Kok enggak kelihatan mereka lama banget. Ternyata mereka ditahan sama petugas imigrasi. Karena apa? Karena mereka baru datang dan belum ngurus yang namanya student visa. Nah, tapi kok paspornya sudah dikembalikan? Itu belum kok dikembalikan, Pak. Karena mereka belum ngurus, belum store. Store ke IO. Ya wis lah, aku nggak mau ngomong itu off the record mereka. Kenapa mereka berusaha seperti itu? Harusnya kan dapat kan langsung dikasihkan ke IO kan, biar cepet ngurusnya itu sangat-sangat lama, very long time. Jadi ini ya sebelum kita dapat cap apa itu namanya student visa, harusnya paspor kita itu ditahan. Ya ditahan ya. Distorkan ke IO. Jadi kita kayak semacam tahanan negara itu ya, nggak boleh keluar, nggak boleh meninggal Malaysia sampai jadi. Nah, kalau meninggalkan, wah itu nanti urusannya panjang sekali itu, migran gelap barang. Tapi selama itu kita dapat namanya paspor pengganti, Pak. Nah ya paspor pengganti kertas saja. Nah itu kalau ketahuan melanggar itu katanya prosesnya mulai dari nol. Lama-lama lagi. Karena kita sudah melanggar peraturan mereka dan mungkin akan lebih lama-lama lagi ngurusnya. Nah, karena itu Pak tadi kembali lagi ke cerita tadi. Karena kami ada teman kami sebagian yang ditolak atau nggak bisa akses untuk ke Singapura, ya udah akhirnya kami semua mempertimbangkan yang kami aslinya boleh-boleh saja nih yang cowok memutuskan untuk pulang. Sahabat selamanya itu seperti ini. Ikut nggak jadi juga berangkat. Halo Mbak siapa namanya? Mbak siapa namanya? Mbak Isti, Mbak Aci. Ini temanmu ini yang lugu-lugu. Gimana ya kasih ya kan kita nggak. Ya nggak apa-apa namanya sahabat ya. CS kental bos. Kalian makannya itu makan apa hari-harinya itu? Kalau sarapan kan kita self service ya Pak, ngambil sendiri. Dapat fasilitas. Bukan. Beli di kafetaria itu kalau pagi self service Pak. Oh, prasmanan lah. Prasmanan istilahnya. Berapa? Kalau paling murah kan
cuma nasi, kalau sama satu lauk kan mungkin 2 ringgit misal. 2 ringgit. 2 ringgit itu 6.000. Ya itu kalau mau cuma pengen nasi cuma sama telur. Tapi kalau misal pengen sayur ya 3 ringgit ya. Tiap 3 ringgit 9.000. 1 ringgit. Tiap item lauk itu 1 ringgit. Itu tergantung lauknya, Pak. Kalau kita ambil ayam kan 3 ringgit. 3 ringgit. Oh, 3 ringgit sendiri. Nasinya? Ikan lele 3 ringgit. Nasinya? Ikan 3 ringgit satu. Nasinya Satu. Berarti kalau nasi ayam 4 ringgit. Ya, betul. Masih tergolong terjangkau. Itu yang paling murah karena di dalam kampus di Oh. udah di luar, makan di luar. udah nggak dapat rezeki segitu mungkin, Pak. Oh. 5-6 gitu ya. Segitu. Oh, menunya gonta-ganti tuh ikai ku ae ya. Nanti kan tapi pilihannya kan Kebanyakan banyak, itu Pak. aja, cuman pilihannya banyak. Kita bisa kombinasikan sendiri lah. Pagi di situ, siang Sama cuma sama di situ, malam di situ aja lagi. juga. Oh. Tapi karena kita itu nggak ada namanya makan siang, mungkin kita Cuma cuman pagi sama Nah, diganti promah ya. mau di sana Ya bener lah. pagi itu, Pak. Demi bertahan hidup ya. Pagi itu kita makanya disengaja agak disiangkan dikit dan ambil nasi yang sangat banyak. Masya Allah, Masya Allah. soalnya kan nggak di itu jumlah. Nggak ada batasan kan ya? Nasi itu Oh, nasinya all you can eat nasinya. Oh, sak bledosmu ya. Oke. Itu tips ya kalau mau kuliah di DSM ya. kalau minum juga sama. Jadi kalau minum itu kalau kita beli es Ice. betul, Nah, es, Pak. Kan di sana kan es itu kan bayar. Tapi kalau minta air putih nggak usah bayar. Air kosong. Air kosong. Air kosong. Namanya, Pak, gratis. Jadi kalau bikin air putih nggak tahu mereka air kosong. Saya pernah beli gini ice teh. Yang keluar apa? Teh tarik. Teh tarik. Kalau mau beli es teh doang namanya Ice TO. ice TO. Di ice. Nah. Tio Ice. Tio ice. Ada O-nya. O-nya itu Kopi original. Kopi juga begitu. Kalau Kopi saja kopi susu, kopi O ya. itu kopi hitam. Kopi hitam itu. Kenapa ada restoran kopi O itu restoran Malaysia kopi hitam itu namanya ya. Oh itu original. Gitu. Ada itu es awan namanya putih awan es awan. Saya beli di perpustakaan itu namanya es awan. Nah, belum coba. Apa? belum pernah. Air putih dikasih es. Oh iya. Es awan itu. Kalau es air sejuk mungkin Pak istilahnya. Bukan ada tulisannya. Es awan. Es awan. Mungkin dia yang kantin itu ngasih nama sendiri nggak tahu. Aku kan gini, kok murah iki opo? Munculnya baju putih dikai es. 30 sen Pak ya. Oh, lupa saya bukan di situ. Biasanya 30 sen. 30 sen kalau air es. Air es. Air kosong. Air Kalau kosong. malam sih menunya goreng-goreng. Goreng-gorengan semua. Di situ juga oh. Nasi goreng, mie goreng. Pernah kan kalian makan yang paling waneh di lidah kalian opo mangan opo? Pernah kecoba rasa? Pernah. Itu restoran. Nasi kerabu. Ya, coba rasa itu restoran Indian. Indian. Bukannya 23 jam, tutup tuh mak 1 jam buat ngeluk geger. Sak jam wis cukup buka mana. Resto halal orang India. Orang India. Jadi semua ini menurut saya ya, semua makanan di sana itu terinfluence dengan cita rasa India. Percaya gak? Memang. Rasanya hampir sama kayak rasa India. Berempah. Pekat, sangat pekat. Wah, karena apa sih total makan aja cuma orang India, nggak ada lagi cowok. Itulah menyebabkan mulai dari kue, mulai dari kudapan itu cita rasa India sekali. India banget. Terus, rempah. Bahkan saya pulang dari sana udah geleng-geleng kepala. Bapak nyobain nasi kandar, nasi Belum. Aku munek-munek dengan itu ya cuma 1 hari full di Coba Rasa, setelah itu wes blenger. tapi enak itu Pak. Apa itu roti cananya enak Pak? Cana ya Enak banget, San. standar di sana. Orang enak Indah, karyanya enak. Karyanya enak. Hari dia enak. Coba Rasa Recommended lah. Di sponsor. ada Di salah satu. Padang di sana. Setelah Coba Rasa itu sana ada Padang. Padang. Pernah? Belum. Nah, di situ Sempat lihat. lumayan mahal. Pecel lele lumayan mahal, bos. Lumayan bukan lumayan lagi. Ya mungkin mahal lah. Dan Teh aku ada teh botolnya juga ada teh botol Indonesia mahal juga.
Lumayan lah Juga di 20. sekitaran situ Pak, di daerah Cobarasa kan itu isinya kan Taman Hiu ya. Yes. Itu kalau setiap Rabu sore ada pasar malam. Oh. Kamu tahu kan ya, jelas tahu nih. Rabu sore. Hari Rabu sore. Rabu sore. Belum pernah setelah asar saya. itu ada stand-stand lapak. Mereka tuh Kalau jualan setelah Jumat saya makanan. pernah, setelah Jumat tuh buyaran Jumatanku full PKL. Tapi kalau Rabu malam nggak tahu. Lebih rame lagi. Oh iya dah. Oh. Kayak makanan-makanan Street food lah. Street food, banyak, lengkap. Istilahnya pasar malam. Itu tanyain Bukannya orang sore. satu-satunya kalau orang Indonesia itu gimana. Iya, jarang banget tuh. Iya, iya. Di sana. Setelah itu mungkin barangkali sampai adik-adik kelasmu itu yang mau ke sana atau ngapain aja, kamu punya tips apa saran lapo kayak harus ngapain, siapkan apa gitu. Iya, iya. Menyenangkan apa enggak, biar Iya, mereka punya penggambaran. Oke, saya suka. Oke. Kalau aku dulu Mas ya. Ngomong. Kalau dari saya nih, berhubung kita dari awal kan ini kan namanya program student mobility nih. Juga namanya belajar kan, student kan belajar. Jadi emang niat awal itu kita belajar. Perihal yang lain-lain itu tuh benefit kita selanjutnya. Jadi kalau emang rencananya mau ikut program ini, niatilah belajar dulu. Baru yang lain itu ikut. Ya, untuk persiapannya yang pertama, kalau emang niat ke sana itu paling enggak pahamlah bahasa Inggris. Itu intinya. Karena betul. Karena kalau enggak paham bahasa Inggris terus kekeh buat ke sana, itu kasihan diri dia sendiri. Karena merasa apa itu? Entar itu sangat nge-push diri. Keteteran. Keteteran banget apalagi buat memahami ketika kegiatan belajar mengajar, terus belajar materi. Nah, itu keteteran banget. Jadi kalau mau ikut program ini, paling enggak itu kita paham apa yang diucapkan orang lain kepada kita. Paling enggak dosen kita mengajar lah, atau juga kita bisa memahami materi yang disampaikan. Itu yang pertama. Teksnya bahasa Inggris juga. Betul. Semua yang disajikan bahasa Inggris di sana itu. Nah, terus juga kalau emang niat ke sana, monggo. Ini kan programnya kan gratis dari kampus kan, selagi ada. Kan kita semua kan jelas punya ada pikiran Pak ya. Gimana sih rasanya kuliah di luar negeri itu? Pasti Gimana aku sih dulu rasanya nom-noman juga pergi gitu. ke luar negeri itu, apalagi ini gratis kan. Ya udah kalau mumpung ada, ini hanya mumpung ada, gas aja, coba aja gitu. Cari Bukan dapat- coba aja, harus dipersiapkan Nah, dong. Mau iya, coba-coba betul, doang kok nang kono longa-longo. Jadi mumpung ada program seperti ini, itu kan kesempatan juga bagi kita kan untuk merealisasikan keinginan kita pergi ke luar negeri untuk belajar plus untuk main-main juga. Sosialisasi dengan Cari wawasan baru. Nah, itu. Barangkali seumur hidup sekali ini kan ya. Jadi kapan lagi kita bisa keluar negeri dengan gratis? Monggo. Dan Nggak ada hal yang menyesal, nggak perlu ada yang menyesal. oke. Bahagia ya. Bahagia. Wah, oke. Oke. bertukar budaya lah dengan mereka, bisa ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari negara lain. Tentulah. Oke, yang penting semisal kita jadi perwakilan kampus kan, ya kita harus sadar bahwasanya kita di sana itu sebagai perwakilan kampus. Bukan hanya wakil kampus ya. Nah. Di jidat kita itu ada tulisan Indonesia. gitu. Berarti kalau kamu jelek di sana ya kamu dicap itu ong Indon ya. Betul. Macam kau itu Indon. Ya, bukan hanya Unisla, mereka nggak tahu Unisla itu di mana. Yang tahu mereka itu kamu itu Indonesia ya. Dan kita menyebut di Jawa Timur kan mereka masih bingung kan. Betul. Di Jawa, di Indonesia ya. Mereka kamu bawa brand Indonesia. Ya Mas, zaman barangkali ada tips. Iya, Mas, tips ya. Mungkin tips dari saya, pasti di antara kalian adalah yang ngerti atau bisa bahasa Inggris lah. Masa teknik sipil saya rasa kan mahasiswanya banyak juga, pasti ada yang ngerti meskipun nggak fluent bahasa Inggris. Nanti bisa dicoba lah, atau kan apalagi kalian mungkin tertarik sama bisa apa ya, pengen mengetahui culture negara lain, culture belajar di negara lain. Pasti dari kalian adalah, dan kalau misal memang pengen niat, monggo dicoba aja. Nanti kan saya sama Mas Roni bisa kayak kasih tips, bantu prosesnya juga nanti. Jadi kalian nanti
bisa lebih enak lah gitu. Ya mungkin adanya video ini bisa meyakinkan orang tua yang tidak mengizinkan ya. Betul. Oh, kadang-kadang orang tua, kok lapo sih do nang kono ado itu, kok lapo sih cung nang kono. Itu pengalaman berharga sih. Wedine kono kene wedine wong tua kan beda-beda ya. Wedine gitu, barangkali kalian nanti menceritakan kebaikan itu bisa dilihat orang tua. Itu lho Mak, Pak, itu lho nang kono ku ngene-ngene ora. Bangga lah nanti pasti orang tuanya kalau Pasti. Insyaallah lah bangga. Juga harapan kami semoga kegiatan ini juga tiap tahunnya dilaksanakan oleh Unisla, tiap tahunnya semoga ada. Mungkin nanti semisal ada lagi kita berdua siap kayak memberikan motivasi Mentor. atau arahan lah buat teman-teman persiapannya. persiapan terus di sana itu ngapain aja gitu. Ini pertama dua orang kelinci percobaan. Dan mereka masih hidup ya. Karena dengan cerita yang kami sampaikan mungkin bisa menjadi bekal bagi mereka agar lebih siap lagi gitu loh. Di kelinci percobaannya masih hidup, lihat tambah lemu ya, tambah sehat, tahes, glowing ya. Karena jangan sampai itu pesan kita kan, pesan Budwi kan jangan sampai kita di sana itu nggak kerasan kudu mulai gitu Nah, Pak. itu yang dikhawatirkan dosen-dosen nang kono iku. Betul. Arek-arek iku ngundang. Makanya kalian harus support juga lah. Heeh, ngundang arek-arek kudu mulai lah pusing ngene iki lah, ngono kan. Pusing, bukan pusing isine mbek kono lho, malunya mbek sana kok enggak ono arek-arek sing gak betahan ngene iki opo kan ngono kan. Pusingnya di situ kan. Tenang. Tapi mereka menyambut dan menjamu Welcome kita. lah ya. Sangat ramah loh petugas Jadi, ini mereka. nggak usah khawatir banget lah. Kan berkabar dengan orang tua sekarang bisa lewat handphone kan? Betul. Dan mereka nggak boleh pulang ya selama di sana. Karena itu sudah bagian dari konsekuensi dalam program ini, nggak boleh pulang sampai waktu yang ditentukan. Ya benar ya. Betul. Itu. Jadi teman-teman, kemen lah. Selagi ini program ini ada, mari dicoba dan diikuti. Dengan program ini kan kita secara tidak langsung kan kita juga melatih kemampuan diri kita kan. Gitu loh. Ya wes lah, guys. Oke, guys. Oke. Kalian sekian aja. Banyak cerita ya. Nanti kalau nyambung ya kita sambung lagi, kalau masih bincang-bincang lagi. Ada yang ditanyakan, oke. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.